Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini hari Sabtu ceria guys. Dan tentunya persiapan buat yang jomblo ya. Iya. Ya, saya baru saja terima servisan. Di depan kita ini ada HP Realme 5S. Saya terima itu dalam keadaan tanda petir ya. Jadi saya tanyakan kronologinya karena apa ya? Tidak terjadi apa-apa. Seperti biasa ya. Saat kondisi malam, baterai nipis lalu dimatikan HP-nya, dicas. Namun menjelang pagi hari, kondisi dicabut casnya, tanda petirnya tetap nongol dan tidak mau hilang. Kan biasanya kalau habis dicas seperti ini kan auto mati ya saat casnya dicabut. Nah ini HP ini tidak ya. Nah berdasarkan kronologi seperti itu, sering saya temui kerusakan terjadi di MMC guys. Apakah itu bisa dipastikan MC? Kita mesti cek. Nah ini saya coba cas, sama sekali tidak ada respon. Saya coba tekan tombol power, juga tidak ada respon. Nah setelah ditanya lagi, sebetulnya HP ini tuh belum lama dibeli via COD ya. Itu menambah tingkat kecurigaan saya kalau HP ini tuh bisa jadi bom-boman. Oke, kita akan buka untuk mesinnya. Untuk buka mesin di Realme 5S itu kita buka back covernya dulu. Nah untuk buka back cover tuh bisa menggunakan plastik mika tipis seperti ini. Lalu tambahin cairan thinner ya, supaya lemnya itu mudah terangkat. Nah saya tidak tahu pasti apakah HP ini pernah dibongkar atau belum. Yang jelas jika melihat ciri-cirinya ini mengarah ke MMC guys. Ciri-ciri yang pasti biasanya HP jika dicas itu dalam keadaan tidak proses pengisian, lalu saat dinyalakan bootloop. Nah apakah di saat cas tidak terjadi proses pengisian itu sudah pasti MMC? Juga belum tentu. Kemungkinan IC cas. Namun yang memastikan kembali saat dicas itu tidak ada proses pengisian, kondisi mati ya, lalu HP dinyalakan itu bootloop, itu sudah fix ya 85% MMC yang bermasalah. Jadi sobat semua yang hobinya beli COD ataupun yang mau nyari HP second via COD, tipsnya hati-hati ya. Usahakan kita mesti tahu rumah penjual di mana, ataupun kita mesti cek dulu kondisi mati cas. Jadi ya gunakan minimal 15 menit buat ngecek ya apakah nge-lag atau tidak. Karena biasanya HP yang bekas atau X garapan di MMC khususnya direct itu biasanya ya nge-lag bisa, ataupun coba di restart kalau dia prosesnya loading lambat itu juga bisa. Ya ini saya coba cabut konektor baterai sambil saya cas, tidak ada respon guys. Lalu saya pasang kembali konektornya, saya coba cas.
Ya, dia ada tanda petir ya, tapi tidak ada proses pengisian. Nah, ini yang sering saya temui kerusakan tuh di MMC guys, kalau seperti ini. Apalagi jika ini kita nyalakan dia kondisi bootloop, itu sudah kebanyakan MMC. Ini saya coba nyalakan ya. Wow, saya coba nyalakan tidak mau. Ya, tidak mau nyala ya. Aduh, ini kita coba lagi dengan cara dicas ya, apakah powernya kurang, baterainya sedikit. Sambil dicas coba saya nyalakan dulu. Wow, tidak ada respon juga guys. Ya, jadi dinyalakan tidak ada respon. Apakah ini bisa jadi tombol powernya? Seharusnya nyala ya, walaupun ini kondisi seperti ini, stuck di logo petir. Biasanya dinyalakan tuh paling enggak bootloop dia. Tapi ini kok tidak mau nyala. Atau mungkin kurang tekan ya untuk mesin PCB-nya, karena untuk tombol power switch, tombol powernya di Realme 5 ini kan bentuknya fleksibel ya. Oke, saya coba sambil tekan posisi papan PCB-nya. Oh iya, betul sekali guys, ada respon. Jadi kita mesti tekan papan PCB ya, supaya nyentuh di fleksibel switch tombol powernya. Nah, ini sudah muncul itu Realme. Dan apakah ini bootloop? Jika ini bootloop, fix eMMC kena. Tapi jika ini tidak bootloop, kemungkinan IC charge-nya yang kena, karena tadi ada simbol petir ya, tapi tidak ada proses pengisian. Ya, ini kelihatannya sih bootloop. Ini saya cabut dulu. Dan saya akan pasangkan untuk tulangannya ya, supaya tidak ribet. Kita akan coba lakukan hard reset ya, masuk ke recovery mode. Jika masuk recovery mode pun tidak bisa, ataupun tidak bisa di hard reset, itu sudah menambah keyakinan bahwasanya itu MMC yang rusak. Nah, ini saya coba nyalakan, apakah bisa muncul ke menu ya. Untuk kasus Realme 5 ini beberapa kali saya dapati kasusnya ke MMC ya. Kayak di Oppo F7 itu juga banyak sekali penyakitnya di MMC. Padahal kalau dirunut dari historinya, kebanyakan ya sebenarnya tidak masalah ya, tidak dibuat apa-apa. Tapi ya mungkin karena faktor belum laki aja ya, belum beruntung dapatnya yang seperti itu. Namun apa sih sebetulnya penyebab MMC seperti ini? Pertama, mungkin kebiasaan ganti custom ROM ya. Mungkin karena di root HP-nya, atau mungkin karena sering tidak ngecek memori internal ya, sehingga terjadi MMC korup. Wah, ini saya tunggu sekian lama ternyata masih bootloop guys. Ya betul, masih bootloop. Jika temui kasus seperti ini, coba lakukan hard reset. Jika muncul hard reset terus di recovery, terus di wipe data ya, mudah-mudahan bisa sembuh kembali kalau MMC-nya masih sehat. Namun jika di hard reset dia masih tetap bootloop ya, berarti MMC-nya sudah sakit. Nah, ini kita akan masuk ke mode recovery.
Setelah saya cabut konektor baterai, saya pasang kembali. Kita akan lakukan hard reset ya. Tekan tombol power plus volume bawah ya. Untuk di Realme kebanyakan seperti itu, sama di Oppo. Tahan volume bawah. Ternyata tidak bisa masuk ke recovery mode. Jadi HP ini tidak bisa dilakukan hard reset. Ya, saya menyimpulkan fix HP ini kena eMMC-nya. Wah, sayang banget ya. Jadi HP ini tuh baru dibeli lewat COD, kena apesnya ya. Ya, kita mesti hati-hati ya. Sekali lagi, yang hobi beli COD ataupun yang mau nyari HP second lewat COD, hati-hati sekali. Pastikan kita tahu di mana tempat penjualnya. Ataupun jika mendesak ya kita mesti cek ya, 15 menit kita scroll, kita buka aplikasi segala macam, nge-lag atau tidak dia. Karena tidak jarang ya HP hasil direct itu dijual kembali. Ya itu kita tidak bisa mematok ya, karena masa daya tahan hasil bekas atau ex direct itu nggak bisa ditentukan. Kadang seminggu, sebulan, 2 bulan, setengah tahun, nggak nentu ya. Tapi ya pas apesnya seperti ini, dapatnya ya seperti ini guys. Bisa jadi ini dulu pernah di direct, bisa jadi ya. Namun saya belum cek hingga ke mesin. Intinya hati-hati ya saat beli via COD. Disarankan ya belinya counter saja ya, karena kita tahu di mana kita beli. Ya, ini saya akan putuskan lakukan direct ya untuk di video selanjutnya. Mudah-mudahan pemilik ini nonton bahwa ya sabar ya, ini ujian. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa buat pelajaran ya buat sobat Tekso semuanya yang mau nyari HP second, yang hobinya beli COD. Lebih hati-hati, karena tidak jarang HP seperti ini tuh kita tidak tahu ya. Dulu sempat lebih dikenal tuh HP bom-boman ya. HP bom-boman tuh HP yang masa atau usianya tuh tinggal sebentar lagi koit. Ya, ini untuk tahapan selanjutnya kita coba lakukan direct. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.